Di preview, terlihat Sung Chan menangis di depan tempat pembakaran sampah dan juga terlihat ada mantel hitam mirip punya si pelaku dibakar. Banyak yang mencurigai Sung Chan, namun menurut aku pelakunya bukanlah Sung Chan. Jadi ada dua orang berpakaian serba hitam yang mengincar Yura saat itu. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Nah, kali ini aku mau bahas drama Pandora Beneath the Paradise. Aku bakalan bahas prediksi untuk episode selanjutnya. Makin kesini makin kerasa banget ya kerumitan dalam drama ini. Apalagi sekarang baru akan memasuki penayangan episode 5-nya Sabtu nanti. Jadi, di video kali ini akan aku bahas teori dan prediksi episode 5. Terakhir, kejadian menjadi semakin rumit karena setiap karakter mulai menunjukkan permasalahan-permasalahan pada karakter lainnya. Yang ujung-ujungnya Hong Yura menjadi korban pertama dengan cara yang bisa dibilang menyeramkan. Kira-kira siapa ya pelakunya? Penasaran? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Dari 4 episode yang sudah tayang, baru jelas sekarang akar permasalahan di drama ini. Awalnya aku mikir hanya berfokus pada pengembalian ingatan Hong Taera. Tapi ternyata setelah kotak Pandora ingatan Hong Taera dibuka, permasalahan 15 tahun yang lalu ternyata adalah masalah yang rumit. Dan itu berdampak ke permasalahan masa yang sekarang. Aku akan coba urutkan satu persatu. Jadi, masalah awal ada 2 kejadian, yaitu 15 tahun yang lalu dan 13 tahun yang lalu. Di 15 tahun yang lalu, pimpinan Jang Kumo, yaitu ayah Dojin, terlibat permasalahan dengan mantan presiden Ko Tae-sun, ayah dari Ko Hye-soo. Karena pembatalan perusahaan Kumjo sebagai kontraktor utama pembangunan saat Presiden Ko terpilih. Alasannya karena mantan Presiden Ko Tae-sun tahu kalau pimpinan Jang Kumo ini sudah banyak sekali melakukan kejahatan, dari mulai penggelapan dana sampai penyuapan akibat kecelakaan pekerja. Dan Presiden Ko mengatakan akan melaporkan hal ini. Inilah sepertinya menjadi awal mula permasalahannya. Tidak lama setelah itu, terjadilah penembakan oleh si nomor 50 di acara pelantikan Presiden Ko Tae-sun. Nah, otomatis semua orang yang tahu permasalahan sebelumnya mencurigai pimpinan Jang Kumo karena belum lama mereka berseteru. Bahkan, pimpinan Jang sempat menjadi tersangka utama. Namun di sini masih belum bisa dipastikan 100% nih bahwa yang memerintahkan penembakan Presiden Ko adalah dia. Nah, setelah melakukan penembakan, nomor 50 berhasil membawa pergi adiknya yang ternyata panggilan barunya adalah 105. Namun, ternyata di perjalanan mereka berdua diikuti oleh suruhan Kim Sundok dan berusaha disingkirkan. Akhirnya di sini si nomor 50 dan adiknya 105 terjatuh dan orang-orang suruhan ini berhasil menabrak 105. Sedangkan si nomor 50 ini tertabrak dan terpental ke laut lepas. Berarti sebenarnya si nomor 50 belum memastikan kematian adiknya. Ternyata kejadian tersebut diawasi dari jauh oleh pimpinan Jang. Setelah jatuh ke tebing, tubuh nomor 50 ini diselamatkan dan dikirim ke Prancis dan diberi identitas baru sebagai Hong Taera. Dan dia memerintahkan Hong Yura untuk menjaganya. Hong Taera mengalami koma 1 tahun dan ketika sadar dia mengalami amnesia dan dimanfaatkan dengan memberi latar belakang hidup Hong Taera yang asli padanya. 2 tahun kemudian setelah kejadian tersebut, tepatnya 13 tahun yang lalu, istri Presiden Ko atau Ibu Hye-soo meninggal. Dia ditemukan gantung diri di ruang belajar oleh Hye-soo. Hal ini membuat Hye-soo terpukul dan menjadi sebatang kara dong. Dia pun memutuskan pergi ke Prancis untuk melanjutkan studinya dan menenangkan diri. Disinilah awal mula perkenalan dan dekatnya Hong Taera dan Ko Hye-soo beserta Dojin dan Pyo Jae-hyun. Selain kejadian tersebut, ada juga kejadian Kang Jin.
kakak Dojin yang ternyata mengalami kecelakaan karena remnya blong saat balapan motocross bersama Dojin, Jaehyun, dan Sungchan. Akibat kecelakaan ini, Kang Jin koma hingga sekarang. Nah, yang kita lihat selama ini adalah alam bawah sadar Kang Jin yang divisualisasikan oleh dokter yang merawat melalui kacamata ibu Kang Jin. Di sini, ibu Kang Jin mencurigai Dojin lah pelaku di balik kecelakaan tersebut karena ternyata Dojin adalah anak haram dari hubungan gelap pimpinan Jang, namun dibesarkan oleh ibu Kang Jin seperti anaknya sendiri. Singkatnya, lagi-lagi ini tentang perebutan tahta ahli waris. Jadi saat ini ternyata adik si nomor 50 ini atau nomor 105 berhasil selamat dan kembali dibesarkan oleh Kim Sondok. Namun adiknya ini diberi keyakinan bahwa kakaknya sudah menelantarkannya selama ini. Dan ternyata sekarang 105 lah yang menjadi bodyguard pribadi baru Hong Tae-ra, kakaknya sendiri. Karena di otaknya sudah ditanami keyakinan bahwa Tae-ra ini sudah menelantarkannya dari dulu, dia pun menyimpan dendam pada kakaknya. Apalagi dia melihat kakaknya sudah hidup mapan dan bahagia. Jadi hal ini semakin membuatnya mendendam. Jadi segini dulu ya rangkuman permasalahan inti dari drama ini. Semoga bisa membantu biar kita nggak bingung-bingung banget mikirinnya. Kalau ada tambahan lain atau teori-teori lain menurut kalian, jangan lupa tulis di bawah ya. Nah, sekarang kita bahas prediksi episode 5. Terakhir di episode 4 ditutup dengan meninggalnya Hong Yura yang digantung di pohon dan dibakar. Sebelumnya terjadi keributan antara Hong Yura dan Sungchan karena Sungchan tahu perselingkuhan Dojin dan Yura. Dimana setelah itu tiba-tiba dia kabur dan dikejar-kejar pria berbaju serba hitam. Di preview, terlihat Sungchan menangis di depan tempat pembakaran sampah dan juga terlihat ada mantel hitam mirip punya si pelaku dibakar. Banyak yang mencurigai Sungchan, namun menurut aku pelakunya bukanlah Sungchan. Jadi ada dua orang berpakaian serba hitam yang mengincar Yura saat itu. Kemungkinannya Sungchan dan Dojin, atau Sungchan dan Pilsung si nomor 105. Kenapa aku bilang ada dua orang? Karena Sungchan yang awal mengejar Yura adalah orang yang balik ke atas ketika Yura bersembunyi. Sedangkan pelaku sebenarnya adalah pria yang ada di bawah tangga yang terlihat seperti sudah menunggu Yura turun. Gimana nih menurut kalian guys? Pilsung si nomor 105 yang ingin menghancurkan kebahagiaan kakaknya. Yang kedua, Dojin yang merasa terancam karena Yura ingin membongkar perselingkuhannya. Atau yang ketiga, Sungchan yang ternyata cinta tulusnya hanya dimanfaatkan Yura untuk mengambil data-data penelitian Sungchan. Komen di bawah ya guys, menurut kalian yang mana nih yang kira-kira masuk akal menurut kalian? Di sisi lain, pertarungan antara Tae-ra dan Haesoo pun dimulai. Karena Tae-ra baru sadar kalau Haesoo sudah tahu bahwa dia adalah nomor 50, yang awalnya Tae-ra ingin melindungi Haesoo, mau tidak mau dia harus mempertahankan diri karena Haesoo mulai gelap mata sampai melibatkan Jiu anak Tae-ra. Mungkin inilah yang akan memicu pemikiran Tae-ra jika suaminya berhasil menjadi presiden, dia pun akan menjadi ibu negara yang berarti untuk suami dan anak-anaknya. Pastinya juga akan ada perlindungan ekstra bukan? Dan dia bisa fokus menyelesaikan permasalahan dari masa lalunya. Sebelumnya, Haesoo diperintahkan untuk mewawancarai eksklusif Pyo Jaehyun dan Hong Tae-ra karena benar-benar sedang viral Tae-ra dan Pyo Jaehyun ini. Awalnya Tae-ra menolak, namun karena sekarang posisi Tae-ra sedang terpojok, mau tidak mau dia harus mendukung suaminya agar bisa melindungi semua orang. Diterimalah tawaran tampil di acara talk show dari Haesoo ini. Kira-kira apalagi nih rencana Haesoo untuk membalas dendam pada Tae-ra di acara talk show ini? Dan apa ada yang sudah disiapkan Tae-ra untuk bertahan? Yuk kita tunggu penayangannya bareng-bareng Sabtu ini ya guys. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe, karena nonton drama itu gak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Serum TV. Krom, kamsahamnida. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine?